Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, ibu-ibu ya di sini kajian muslimah. Insyaallah kembali kita lanjutkan kembali kajian rutin kitab Nasihatil Nisa karya Syekhah Ummu Abdillah binti Syekh Mukbil rahimahullah, yang mana di kajian kitab Nasihatil Nisa ini sekarang kita sampai pada bahasan bab Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad itu artinya adalah yang mengenai mendidik anak. Ya, Tarbiyatul Aulad atau pendidikan terhadap anak. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas sebenarnya pada pertemuan yang lalu mengenai Tarbiyatul Aulad ini. Namun sekarang kita lanjut lagi masih dalam bab Tarbiyatul Aulad karena pembahasannya cukup panjang. Karena memang kan kalau akhwat itu ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan yang lalu dalam suatu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Maksudnya setiap kalian itu adalah pemimpin atau penanggung jawab, dan kelak kalian akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan ya, beberapa contoh tentang pemimpin yang ada di dunia ini, bahwa di sana ada al-imam, pemimpin suatu negeri ya. Al-imam besar, maksudnya itu bukan imam sholat ya, tapi al-imam dalam artian pemimpin. Dan juga laki-laki itu pun merupakan pemimpin, yang mana dia akan memimpin keluarganya, yang kelak pun akan ditanyai mengenai tanggung jawabnya ketika memimpin keluarga. Kemudian selanjutnya Rasulullah menyebutkan contoh yang lain, bahwa wal mar'atu rayatun fi baiti zawjiha. Bahwasanya perempuan pun sebenarnya penanggung jawab di rumah suaminya. Dalam riwayat yang lain, wa waladihi, jadi sebagai penanggung jawab terhadap rumah suaminya dan juga anak-anak dari suaminya itu. Wa hiya mas'ulatun, dan perempuan tersebut akan ditanyai oleh Allah atau dihisab kelak di hari kiamat. Jadi di sini yang dibahas pada pertemuan yang lalu, bahwa perempuan itu dia penanggung jawab bagi rumah suaminya dan juga anak-anak dari suaminya. Intinya ketika itu, kenapa dicontohkan demikian? Di antara faedahnya, karena ketika itu suami akan banyak di luar rumah, sementara yang ada di dalam rumah adalah perempuan atau seorang istri ya. Maka dari itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan pun nanti akan ditanyai pertanggungjawabannya, akan dipertanggungjawabkan mengenai kewajiban yang dia tunaikan di rumah suaminya itu sebagai seorang istri, dan juga mengenai kewajiban seorang ibu terhadap anaknya. Maka dari sini ibu-ibu sekalian yang kami hormati, penanggung jawab rumah ya, penanggung jawab di rumah itu istri. Itu terkait dengan bagaimana keadaan anaknya ya, bagaimana dengan keadaan rumahnya, itu istri, dan Allah akan menanyakannya nanti di akhirat. Di sini pun dapat kita ambil faedah, berarti isyarat dari hadis tersebut bahwa konsep pembagian tugas dalam keluarga berdasarkan hadis tersebut, laki-laki atau suami itu bekerja, sementara istri di rumah fokus mengurusi apa-apa yang ada di rumah, begitu.
Di antara hal yang akan dihadapi oleh seorang perempuan ketika dia udah berkeluarga adalah dia harus telaten dalam mengurus keadaan rumahnya dan juga menjaga anak-anaknya yang masih kecil. Karena kalau misalkan anaknya laki-laki dan sudah dewasa dan sudah mandiri, berarti nanti anak laki-laki tersebutlah yang juga akan bertanggung jawab. Itu pun sebenarnya nanti dia akan keluar juga. Pembiasaan hidup di luar, mencari nafkah untuk bertanggung jawab membantu keluarganya. Begitu. Maka di antara hal yang wajib karena akan dihadapi oleh perempuan adalah bagaimana metode mendidik anak. Ibu, kalau saya pribadi misalnya, atau mungkin ibu-ibu semua, ketika kita beli hewan piaraan misalkan ya, atau punya hewan piaraan, mau kucing misalkan di rumah, mau ayam atau kelinci atau apalah hewan yang kita suka itu piara, itu nggak apa-apa. Pasti kan kita akan, bagi yang sering pegang HP, searching dulu, misalkan googling dulu, kayak Google gimana cara mengurus kucing, atau bahkan beli bukunya gimana cara mengurus kucing biar sehat, begitu. Nah, tapi jarang, kata para ahli pendidikan anak, istilah baratnya ahli parenting, tapi jarang orang ketika punya anak langsung beli buku gitu ya, atau mempelajari dengan telaten tentang gimana mengurus anak ya, hanya mengalir saja. Tapi ini tentu tidak menafikan ada sebagian ibu yang emang bertanggung jawab gitu, oh gimana ngurus anak, dia belajar sampai kursus gitu ya, ini istilah lainnya daurah atau seminar. Ketika mengurus hewan piaraan saja ada keinginan untuk beli buku tentang hewan yang dipiara tersebut, maka seharusnya kita ketika punya anak lebih dari itu dong ya. Bukan cuma beli buku, tapi juga kita mendengar kajian-kajian mengenai pendidikan anak gitu. Agar apa? Agar menghasilkan anak yang luar biasa. Tapi Bu, ada pernyataan yang luar biasa dari Syekh Sa'id ya, udah meninggal beliau rahimahullah beberapa bulan yang lalu. Ini muridnya Syekh Muhammad Ruslan. Bahwasanya dahulu kalau di zaman salafus saleh itu tidak ada katanya pembahasan khusus mengenai pendidikan anak, itu tidak ada. Khusus ada pendidikan anak, tarbiyatul aulad, tidak ada. Tetapi sebenarnya mereka akan terbentuk cara mereka dalam mendidik anak ketika mereka mempelajari Al-Quran dari Rasulullah dan sunnah-sunnah Rasul, melihat bagaimana keseharian Rasulullah. Sudah terbentuk sendiri nanti sifat mereka dalam mendidik anak. Demikian juga sebenarnya kita kalau komitmen dan berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan terbentuk cara kita dalam mendidik anak dengan baik. Kita akan terbentuk. Kan nggak mungkin kan generasi tabi'in itu adalah generasi tatkala mereka itu berguru kepada para sahabat Rasul, atau di antara sebagian mereka adalah anak-anak dari para sahabat Rasul. Gak mungkin mereka menjadi generasi terbaik kedua setelah sahabat Rasul, melainkan karena sebelumnya ada pendidikan yang bagus. Hanya saja yang menarik di sini adalah ketika ada pernyataan bahwa zaman dahulu gak ada pendidikan khusus tentang anak-anak. Dan sebenarnya Bapak Ibu, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, kajian yang kita adakan ini kan judulnya pendidikan anak. Sebenarnya ini adalah kajian lanjutan dari pembahasan kitab Nasihati Linnisa. Nasihati Linnisa itu artinya adalah nasihatku. Ini kata Syekhah ya, seorang perempuan ulama, namun dia ada seorang ulama, Syekhah Ummu Abdillah binti Muqbil rahimahullah, sedang membahas tentang hal-hal secara umum yang berkaitan dengan perempuan. Namun kemudian di salah satu babnya dibahas juga tentang pendidikan anak. Nah demikian juga Al-Quran dan Sunnah kan membahas secara umum tentang kehidupannya. Tapi di sela-sela pembahasan Al-Quran dan Sunnah itu ada yang berkaitan dengan pembahasan anak, insya Allah ada.
Maka para ulama, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, mereka itu kan ahli ilmu Islam. Misalkan ada ulama ahli hadis, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli tafsir, tapi nggak ada ulama ahli pendidikan anak, nggak ada dahulu itu. Namun ketika mereka sebagai ulama ahli tafsir, ahli hadis, kita lihat anak-anak mereka luar biasa, anak yang bagus. Karena apa? Karena dalam pembahasan Al-Quran dan juga pembahasan hadis pasti akan membahas juga di sana tentang pendidikan anak. Nah, oleh karena itu dahulu ketika tadi ada pernyataan bahwasanya dahulu nggak ada di zaman salafus soleh khusus kajian tentang pendidikan anak, nggak ada. Kenapa? Karena zaman dahulu masyarakat kaum muslimin sudah terbiasa mengikuti kajian rutin kalau istilah kitanya. Jadi ada pertemuan khusus untuk belajar agama. Mau dia sebagai pengusaha, mau dia sebagai tentara, mau dia sebagai apa gitu, berbagai profesi yang bukan agama, namun mereka selalu menyempatkan diri ada kajian agama yang harus mereka ikutin. Nah, dalam kajian tersebut misalkan kajian tentang akidah, pasti nanti di tengah-tengah pembahasannya akan membahas tentang anak-anak juga. Begitu. Demikian juga sekarang kita dalam kitab Nasihatil Nisa ini tentang berkaitan dengan akidah atau fikih yang dibahas khusus untuk wanita. Di dalam pembahasan tersebut ternyata ada ilmu tentang pendidikan anak. Nah, ini saya tekankan untuk juga agar kita bisa berbangga bahwasanya di dalam kajian sunnah, kajian Islam ilmiah kita Ahlussunnah wal Jamaah, pasti dalam kajian rutinnya ada pembahasan khusus, akan melewati pembahasan khusus tentang pendidikan anak. Dan juga bahwasanya ketika kita, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, ketika kita berilmu tentang Islam, maka kita akan dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah bagaimana cara melahirkan atau mendidik sehingga lahirlah generasi-generasi yang kembali membawa kemuliaan umat Islam di dunia dan juga di akhirat. Baik, di sini kembali ke hadis yang tadi tentang bahwasanya perempuan itu akan menjadi penanggung jawab bagi keadaan di rumah dan juga tentang keadaan anak-anak suaminya. Ya, maksudnya anak suami istri tersebut, gitu ya. Ini ibu berarti di sini tadi dikatakan ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dia penanggung jawab ya, perempuan itu di rumah suaminya. Berarti ibu selain nanti ya di sini kita membahas tentang pendidikan terhadap anak, ada juga sebenarnya pelajari juga bagaimana cara mengatur keadaan di rumah. Itu gimana cara mengatur uang dan sebagainya. Kalau misalkan ada semacam seminar atau apa, itu juga pelajari agar kita menjadi ahli telaten dalam mengurus keadaan di rumah. Maksudnya di rumah itu dari bentuk pengaturan kerapihan, peletakan barang-barang gitu ya. Kemudian yang terpenting pengaturan uang dan sebagainya, begitu. Kemudian lanjutan hadisnya di sini ibu yang patut juga kita murojaah dari pembahasan pertemuan yang lalu, bahwa Rasulullah bersabda wal abdu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ul. Dan hamba sahaya pun sebenarnya penanggung jawab bagi harta tuannya, dan dia akan dihisab nanti, ditanyai oleh Allah di akhirat. Nah, dalam riwayat yang lain ada dengan lafaz wal khadimu ra'in. Khadim atau pembantu dalam bahasa kitanya. Kalau abdu kan hamba sahaya. Ini hamba sahaya itu adalah seorang yang diperjualbelikan, Bu. Jadi zaman dahulu ada, kalau sekarang nggak ada. Namun dalam hadis yang lain, lafaz yang lain pakai lafaz wal khadimu. Jadi ada juga dibahas tentang pembantu oleh Rasulullah. Pembantu itu ya orang yang bantu kita di keluarga kita, kemudian digaji atau dibayar gitu ya. Nah, itu zaman dahulu ada. Wal khadimu, dan pembantu pun itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga harta tuannya dan dia akan ditanya. Nah, di sini faedah tentang pembahasan kita adalah bahwa ternyata dari zaman dahulu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada isyarat mentakdir atau mengiyakan, menyetujui tentang adanya pembantu dalam rumah tangga, sehingga itu tidak terlarang. Maka
Kita sekarang hidup di suatu keadaan yang mana banyak, bahkan hampir semua kita, suami membutuhkan bantuan istri untuk sama-sama bekerja. Sehingga suami bekerja, istri pun bekerja. Yang ngurus rumah siapa? Pembantu. Tetapi ibu rahimahnya rahimahullah, bukan berarti ketika suami bekerja, istri bekerja itu total semuanya di rumah ditanganin oleh pembantu. Ingat bu, pada pertemuan yang lalu pun kita bahas bahwasanya di rumah ada anak-anak. Itu membutuhkan kasih sayang orang tua, terutama ibu. Kalau ayah itu jarang ketemu kecuali setelah kerja, tidak apa-apa. Bahkan di zaman Nabi pun kan diisyaratkan di sini bahwa yang di rumah itu ibu. Nah, ibu di rumah. Tapi kalaulah kita harus bekerja sehingga akhirnya kita ada waktu yang tidak ada di rumah, maka di sana boleh ada pembantu ngurus. Tetapi tetap kita harus perhitungkan bahwa ada hak anak yang harus mendapatkan kasih sayang ibu dan kebersamaan ibu. Kalaulah ada pembantu, jangan sampai pembantu tersebut mengganti peran ibu, gitu. Mengganti peran ibu, karena berbeda antara yang mengurus anak kita karena cinta yang tulus dengan yang mengurus karena gaji, beda. Dan ini akan berakibat nanti pada keadaan tatkala anak udah dewasa dia kekurangan kasih sayang. Dan ini berbahaya. Baik. Nah, maka dari itu mari ibu-ibu kita lanjutkan bahasan selanjutnya di sini mengenai bahwa itu sebenarnya kesimpulan-kesimpulan pada pertemuan yang lalu ya, bulan lalu. Makanya butuh disimpulkan biar nyambung dengan pembahasan sekarang. Nah, maka dari itu di sini syekhah ya, istilahnya kalau syekh itu laki-laki, kalau syekhah itu untuk ahwat. Menyebutkan bahwasanya wala budda min ta'awunil abawaini fi tarbiyatil aulad. Harus adanya ta'awun atau saling membantu antara suami istri dalam mendidik anak-anak mereka. Walau ahmala wahidun minhuma ma'alaihi minal mas'uliyah labaqiya janibuhu fihi naqsun illa masyaallah. Kalau seandainya ada salah seorang di antara suami istri tersebut yang menyepelekan, yang menyia-nyiakan kewajiban yang tadi disebutkan, maka akan terjadi kesenjangan. Dengan kesenjangan yang sesuai kadar ketidakseimbangan pendidikan terhadap anak tersebut. Begitu. Adapun dalam hadis yang tadi ya ibu ya, itu sebenarnya ada kadarnya. Ketika tadi dikatakan suami itu pasti akan jarang ketemu anaknya karena kerja dia di luar. Bisa jarang ketemunya itu misalkan tiap hari enggak ketemu kecuali di akhir pekan. Ya, atau bisa misalkan dia gak ketemu sama anaknya suami itu sampai sore baru bisa ketemu, atau malam maghrib karena pulang kerja. Itu hal yang wajar. Itu tidak dikatakan kurang kasih sayang suami, kurang kasih sayang ayah, enggak. Karena memang demikian, suami perannya di luar. Tapi ketika ketemu dengan anaknya harus berkualitas. Ya, harus berkualitas. Jadi pas ketemu berkualitas. Jangan sampai misalkan kerja terus, ketemu cuman maghrib doang, anaknya udah pada ngantuk, jadi cuman main sebentar. Tiap hari gitu, pas Sabtu Ahad liburan, suaminya pergi mancing, anaknya ditinggalin, gak diajak gitu. Suaminya jalan-jalan keluar, nah akhirnya kan kurang kasih sayang orang tua. Dan ini akan berakibat pada psikologis. Makanya anak yang biasanya paling banyak caper anak caper gitu ya, atau nakal, itu karena kurang perhatian orang tua. Dan yang paling tidak memiliki perhatian orang tua adalah anak yatim. Makanya anak yatim biasanya agak nakal gitu ya Bu ya, karena tidak ada ketika anak yatim itu nangis, tidak ada yang ngusapin. Ketika anak yatim itu pengen tidur, kita punya anak ya Bu, mereka kalau tidur kan pengen kita usapin gitu kan. Anak yatim nggak ada yang kayak gitu.
maka mereka kering kasih sayangnya. Maka apa yang terjadi? Nakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tentang bagaimana keadaan anak yatim, maka motivasi beliau kepada umat Islam untuk menyayangi anak yatim itu luar biasa. Sampai bersabda, ana kahataini, ana wa kafilul yatim kahataini, sambil menegakkan jari telunjuk dan jari tengahnya, ya, menggabungkan kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah disatukan di surga, saking dekatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, siapa yang ingin melembutkan hatinya, usap kepala anak yatim. Sampai gitu. Kenapa? Karena Rasulullah juga yatim, mengetahui bagaimana ketika dahulu yatim. Hanya saja beliau memiliki jiwa yang kuat, dan ketika kecil pun meskipun gak punya ayah dari sejak lahir, ya, tapi beliau punya seseorang yang memiliki peran menggantikan ayahnya, sehingga stabil jiwanya, sehingga akhirnya beliau tumbuh menjadi orang yang sempurna jiwanya. Begitu. Baik. Maka dari itu butuh kerjasama, Bu, orang tua, ya, butuh kerjasama. Ya, sebentar. Butuh kerjasama. Sebentar, Ibu, ya. Baik, afwan ya, barusan orang tua sekolah, jadi saya balas dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, lantas bagaimana bimbingan ulama ketika ibu itu menjadi orang tua? Gimana sih bagaimana bimbingan dari para ulama tentang ketika mendidik anaknya? Di sini disebutkan beberapa poin. Apakah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Ya, di sini disebutkan bahwasanya pertama fil marhalatil ula, dalam fase pertama dalam mendidik anak, di antaranya kita harus yuqinu tifla Allah ma'al isyarah bil isba' ila sama. Kita harus mengajarkan anakku tentang Allah. Yuqanu tiflu Allah ma'al isyarah bil isba' ila sama. Jadi kita harus biasa mentalkinkan, atau mentalkinkan itu ya mengajarkan dengan lisan tentang lafaz Allah. Biasakan kita ke anak itu mentalkinkan mereka untuk mengucapkan lafaz Allah dengan disertai bil isba'i ilas sama, dengan disertai mengisyaratkan jari telunjuk kita ke langit. Itu biasakan seperti itu. Allah sambil menunjuk ke atas. Biasakan. Meskipun sebenarnya secara fitrah anak-anak itu udah ngerasa kalau kita sebut Allah Tuhan kita, hatinya itu ke atas, karena anak-anak masih bersih fitrahnya. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, di antara contoh dalam hal yang penting untuk kita ajarkan kepada anak kita adalah idza a'taitihi ta'aman imma kasratu khubzin, dan seterusnya. Kita langsung aja terjemahkan. Apabila kita hendak memberikan makanan kepada anak kita, maka ajarkan agar anak kita mengambilnya dengan tangan kanan. Ini insya Allah semua kita yang udah terbiasa di lingkungan Islami itu biasa. Kita kalau ngasih sesuatu, anak-anak itu ngambil pakai tangan kiri, kita langsung tegur dengan tangan yang bagus gitu kan. Nah seperti itu biasa. Kalau di barat nggak biasa aja gitu. Mau tangan kanan, tangan kiri ya dibiarin aja. Kalau di kita alhamdulillah, dan juga ada adab ketimuran gitu ya. Kalau kita ngasih ke anak-anak, anak ngambil pakai kiri langsung refleks. Nah ini jangan dihilangkan kebiasaan tersebut.
Karena ada sebagian orang yang justru menganggap biarin aja, dia kan masih anak-anak. Justru tidak seperti itu. Nanti ada hadisnya ya, bahwa Nabi Muhammad SAW menegur anak kecil yang ketika itu tangannya kesana kemari, ya, kemudian dia tegur. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Kemudian Syekh ini membawakan hadis tersebut, yakni hadis tentang bahwasanya tidaklah ada yang dilahirkan dari anak-anak itu melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang nantinya akan menyebabkan anaknya menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Nah dari sini ibu kata Syekhah ini, walau ra'at tifla man yaf'alu dzalika lawajadti sur'ana mayat. Kalau anak-anak melihat contoh-contoh yang baik, misalkan makan dengan tangan kanan gitu ya, kemudian diajarkan juga kalau makanan panas, di sini dicontohkan juga kalau makanan panas itu maka jangan ditiup, karena ini ada larangan khusus dari Rasulullah SAW. Nah ini yang jarang diketahui. Jadi kalau makanan panas itu jangan ditiup, jangan gitu. Ada larangan khusus dari Rasulullah. Kalau ada misalkan orang tua ketika menyebut nama Allah, kemudian mengisyaratkan ke atas, Allah sambil menunjuk ke atas. Nah sur'ana, maka anak-anak kan sur'ana ma yuqaddiqu dzalik, akan dengan cepat untuk meniru hal-hal baik tersebut. Karena apa? Karena setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Fitrah itu artinya adalah Islam. Maksud Islam ini Bapak Ibu, Ibu-ibu rahimani rahimakumullah, kata para ulama, muhayyaun lil Islam, liqabulil Islam. Bahwa setiap orang yang dilahirkan pasti jiwanya sudah siap untuk menerima segala apa yang ada dalam ajaran Islam. Pasti menerima. Nah makanya anak-anak biasanya kan belum banyak terkontaminasi, belum banyak mendengar syubhat. Jadi ketika diajarkan ajaran Islam yang tadi contohnya hal yang sederhana untuk anak-anak, itu mereka akan ngalir aja, akan menerimanya, begitu ya. Maka dari itu, mumpung masih anak kecil, maka kita biasakan dengan syariat Islam. Kemudian di sini selanjutnya kata Syekhah bahwasanya idza kana ibnu sanah wa nisf aw nahwa dzalika wa arada ay yaqula aw yashru lakinahu ayyukan, apabila seorang anak umurnya sekitar setahun setengah udah mulai bisa bicara, biasanya sedikit demi sedikit, tergantung anaknya. Kadang ada jalan dulu maka bicaranya agak lambat dan sebagainya. Nah kalau udah melihat anak setahun setengah udah mulai bisa ngikutin perkataan orang tua, maka talqinkan untuk mengucapkan bismillah tatkala anak tersebut makan dan minum. Jadi ditalqinkan. Kalau nyuruh kan nggak bisa anak itu, dia ucapkan bismillah, ucapkan basmalah gitu kan, susah untuk anak kecil umur setahun setengah atau 2 tahun. Tapi caranya gini, misalkan ketika mau minum bismillah, kita talqinkan dulu. Nah seperti itu. Sama misalkan ketika bersin, anak-anak kan agak susah umur setahun setengah sampai 2 tahun itu kan awal-awal tuh susah. Maka kita yang ucapkan alhamdulillah, ditalqinkan. Misalkan bersin hasyuh gitu. Minum kita bilang alhamdulillah. Padahal kan kita yang dengar ya hamukallah begitu kan. Tapi dalam rangka mentalkinkan istilahnya itu, mengajarkan agar anak bisa mengucapkannya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Dan agar terbiasa anak tersebut nanti mengucapkan lafaz zikir tersebut. Baik. Kemudian wa mata, poin selanjutnya, wa mata wajadtihi ahlan li an yaqila arkanal Islam wal iman waraqil ihsan fa'allimi. Ketika kita melihat anak kita sudah bisa diajak bicara dan udah kita
lihat bahwasanya anak tersebut udah bisa memahami kata-kata yang agak panjang, beberapa kalimat, maka mulai ajarkan rukun-rukun Islam, rukun iman, poin-poinnya. Kalau saya, misalkan saya pernah ngajak bicara anak saya ketika itu masih 3 tahun. Kalau diajak ke sini paham, ajak mau makan, iya paham gitu. Pas diajak bicara beberapa kalimat belum nyambung. Misalkan, Ade tadi main apa, mainnya sama siapa dan di mana? Oh, udah nggak bisa paham tuh. Anak 3 tahun ya. Berarti ketika itu jangan dulu diajarkan tentang rukun Islam, rukun iman, jangan dulu. Tunggu dulu sampai kita lihat, dan tiap anak beda-beda. Bahkan kita punya anak beberapa, ada yang cepat pahamnya, cepat bicara, ada yang lambat, begitu kan? Itu hal yang wajar. Makanya kata Syekhah di sini, wala uhaddidu ta'limahu bisinin. Aku tidak membatasi gitu ya, mengharuskan tahun keberapakah kita harus mentalkinkan atau mengajarkan tentang rukun iman. Itu nggak disebutkan, tapi disesuaikan dengan keadaan anak-anak. Nah, maka biasanya kalau sudah bisa masuk RA atau TK ya, itu udah mulai bisa diajak. Biasanya kan ada tes dulu, interview begitu untuk mengukur. Barangkali ada anaknya yang khusus, harus pendidikan khusus, sehingga atau mungkin anaknya jangan dulu masuk RA karena ini berbeda dan sebagainya. Nah, biasanya seperti itu. Maka dari itu, setelahnya tadi berupa pendidikan kata-kata gitu ya, zikir-zikir yang sederhana. Nah, sekarang mulai mentalkinkan anak tentang rukun Islam, rukun iman. Ini ketika anak-anak sudah kita anggap bisa mengikuti apa yang kita jelaskan meskipun beberapa kalimat. Rukun Islam 5 misalkan, 1 syahadat dan seterusnya. Baik. Kemudian selanjutnya Ibu, alimihi ahkamal wudu. Kita ajarkan cara-cara wudu. Untuk ibu-ibu mungkin kan enggak semuanya ustadzah dan enggak semuanya juga paham gimana gitu cara strategi jitu untuk mengajarkan anak. Makanya kan Bapak Ibu atau ibu-ibu mengirimkan anaknya ke TK, kadang seperti itu, TK Islam, TK Al-Quran atau Raudatul Atfal dikirimkan. Padahal kan anak kecil masih sebenarnya kalau secara logika anak kecil, saya lebih berilmu daripada anak kecil dalam artian misalkan saya tahu rukun Islam, saya tahu wudu, tapi pas ketika mau mengajarkan kepada anak itu butuh pengalaman khusus, begitu kan? Maka dari itu ibu ya yang bukan guru, cukup saja ibu memperlihatkan bagaimana ibu wudu untuk sementara sebelum mereka masuk ke sekolah atau ke RA ya, ke TK Islami. Karena anak kecil itu selalu mengikuti apa yang kita lakukan. Awal-awal bisa jadi seperti ini Bu, anak kecil itu ya Bu ya. Ini kata siapa Bu? Bahkan saya pernah kalau ahli parenting jelas ya mereka bosnya anak itu adalah perekam yang sangat handal gitu, yang sangat mudah merekam apa yang mereka lihat. Bosnya kalau kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bahwa anak itu ya ta'allam. Anak kecil itu biasanya selalu mempelajari. Jadi apa yang mereka lihat itu sebenarnya proses belajar. Jadi apa yang dialami anak kecil itu sebenarnya proses belajar. Bahkan ketika anak kecil nakal yang melakukan kenakalan, itu mereka sedang belajar. Kadang ada anak yang seperti ini. Ketika dimarahin, kita tegur, dia jangan gitu ya. Udah diam. Tapi dia melakukan lagi. Dia sedang belajar. Coba kalau dibahasakan secara dewasa seperti ini, kira-kira kalau saya lakukan, ibu marah lagi enggak? Ada yang sengaja seperti itu anak-anak itu. Itu sedang mempelajari. Makanya ketika anak-anak melakukan kesalahan, kemudian kita diamkan dengan alasan udah masih kecil gitu ya, biarinlah anak-anak. Maka ketika mereka melakukan kesalahan, misalkan biasanya anak itu ngambil barang orang lain, barang temannya diambil saja, enggak kita tegur dengan alasan masih anak kecil. Betul tidak berdosa ibu, tapi dengan membiarkannya kita dari kesalahan anak tersebut, maka anak nanti mempelajari bahwasanya saya itu boleh ngambil barang orang lain, begitu. Karena kan anak kecil nggak punya teori kalau mengambil. Anak kecil di bawah ini ya, sebelum sekolah nih, anak kecil sebelum sekolah. Kita bicara anak kecil sebelum sekolah.
Kalau mencuri berarti dosa, kan nggak ada kayak gitu. Anak 4 tahunan, anak 5 tahun belum sekolah, ya seperti itu. Mereka tahu salah tentang sesuatu adalah tatkala ditegur. Buang sampah misalkan sembarangan, bukan berarti mereka itu ingin melakukan dosa, bukan, karena nggak tahu. Maka ketika ditegur mereka akan berpikir, oh ini teh nggak tahu, nggak boleh gitu. Maka butuh teguran. Makanya dalam suatu riwayat ya, hadis Amr bin Abi Salamah, kata Amr bin Abi Salamah, ini kenangan Amr ketika beliau masih kecil, gulam itu anak kecil yang belum balik. Kuntu gulaman, kata Amr bin Abi Salamah, dahulu aku ketika masih kecil, fi hijri Rasulillah, ada di ruangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sohfah, dan tanganku kesana kemari ketika makan dalam nampan yang ketika itu makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkan bismillah, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tanganmu, wa kul mimma yalika, dan makan dari makanan yang ada di dekatmu itu, jangan kesana kemari. Nah, lihat tuh, ini anak kecil yang sangat kecil, ya, anak kecil yang, karena apa? Karena di zaman Nabi yang tidak tahu kalau makan bismillah, kalau makan dengan tangan kanan, itu anak kecil, para sahabat udah pada tahu. Melihat ada Rasul tentu pada tahu, atau anak yang remaja tentu tahu. Nah, ini kemungkinan besar sangat kecil. Maka dari itu, dari sini kita mendapatkan teladan dari sunnah Rasul bahwa anak kecil meskipun kecil, kalau ada hal-hal yang tidak patut harus ditegur, tentu dengan baik, ya, dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya di sini kata Syekhah. Nanti seperti biasa ya Bu ya, kita ini teori dulu beberapa menit. Nah, ini udah sekitar setengah jam lebih. Kita beberapa menit lagi teori. Habis itu kita dialog, karena ini lebih menguatkan pada ingatan gitu, karena sesuai kasus yang kita hadapi ya. Jadi teori beberapa menit lagi, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Lalu setelah itu kita dialog terkait dengan pembahasan kita ini. Tanya jawab maksudnya ya. Baik, poin selanjutnya di sini Syekhah penulis kitab ini mengatakan awidihi 'alal khair. Biasakanlah anak-anak kita terhadap kebaikan. Wa idza kana ibnu sab'i sanawat. Nah, ini kita mulai pembahasan tentang anak yang masuk umur 7 tahun. Wa idza kana ibnu sab'i sanawat fadarribihi 'ala shalah. Kalau sudah 7 tahun, maka ajarkan atau biasakan anak-anak kita untuk sholat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka. Jadi pakai wadribu, pukul. Jadi ada dalam pendidikan Islam itu memukul, pukulan pendidikan. Ingat, pukulan pendidikan, bukan pukulan untuk membinasakan. Jadi ketika dengar kata pukulan di sini, ya Ibu, bayangannya jangan seperti ketika laki-laki memukul musuhnya dalam gulat, jebret gitu, dalam atau dalam pertandingan tinju gitu. Bukan gitu, itu bayangannya dalam pendidikan mah, ya, bukan seperti itu. Makanya didefinisikan lagi oleh para ulama, dorban ghairu mubarrih. Pukulan tersebut yang dimaksud oleh Rasulullah adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Maka ketika ada seorang pendidik memukul anak didiknya, atau seorang ayah memukul anaknya sampai berbekas, sampai baret misalnya, sampai merah atau lebam, maka Islam berlepas diri, ya, berlepas diri dari metode seperti itu. Jangan dia mengatakan, oh ini kan Rasulullah mengajarkan ada pukulan dan pendidik. Iya, bukan seperti itu, gitu ya. Pukulan yang dimaksud pukulan pendidikan, bukan penyiksaan, begitu ya. Baik, maka sekali lagi saya bacakan lagi hadisnya, wadribuhum 'alaiha,
dan pukullah mereka wahum abnau asyri sinin tatkala mereka 10 tahun kalau tidak mau sholat. Nah, ketika saya sebutkan terjemahan hadis tersebut dan pukullah mereka maka bersihkan dulu dari kesalahpahaman memukul. Maksudnya bersihkan dulu, jangan sampai ketika dengar Rasulullah memerintahkan mukulnya sampai merah, sampai luka, sampai patah, atau ditojos sama paku panas. Ada yang kayak gitu, Bu. Saya pernah dengar beritanya, guru mukul anaknya ditojos pakai paku panas. Itu ada yang seperti itu. Tentu berlepas diri ya. Islam tidak mengajarkan itu. Begitu ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa fariqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka anak-anak itu di tempat tidurnya ketika mereka 10 tahun. Nah, ini jarang ya. Banyak yang kurang menyadari atau bahkan kurang tahu hadis ini, bahwa ketika 10 tahun ada hukuman pukulan pendidikan ya, pukulan pendidikan. Itu tentu adalah tatkala setelah melalui fase-fase sebelumnya, nanti kita jelaskan. Kemudian juga di 10 tahun ini maka anak-anak harus dipisahkan. Harus dipisahkan tidurnya. Kalau anak-anak laki-laki sama perempuan sama-sama 10 tahun misalkan, atau yang satunya 10 tahun, yang satunya lagi mendekati gitu ya, maka pisahkan. Atau masih sama ibu, belajar mulai dipisahkan gitu ya, pisahkan dan sebagainya. Nah, di sini Ibu ada isyarat. Rasulullah mengklasifikasikan umur anak 7 tahun, kemudian 10 tahun dengan klasifikasi metode yang berbeda dalam mendidik. Jadi kalau sudah 7 tahun, baru Rasulullah memerintahkan guru auladakum, perintahkan anak kalian yang 7 tahun itu. Berarti sebelum 7 tahun gak ada perintah terhadap anak untuk sholat dengan perintah terus gitu ya, terus berusaha agar sampai mau. Tidak ada di bawah 7 tahun. Meskipun kalau anak mau, tapi kalau anak mau ikut sholat, ya itu suatu hal yang bagus gitu ya, sangat bagus. Tapi jangan sampai kita perintahkan umur anak 5 tahun ya Bu ya, 5 tahun Dek sholat, nggak mau, adik nggak boleh, nanti nggak dikasih jajan. Pak masih 6 tahun misalkan atau 5 tahun, itu tidak boleh Bu. Pernah ada yang bertanya kepada Syekh Sulaiman, profesor beliau ya, Profesor Sulaiman Rahimahullah, masih ada sekarang, ulama dari Madinah. Kalau nggak salah pertanyaannya itu seorang ibu-ibu akhwat bertanya, apakah aku harus memaksa anakku untuk sholat subuh dan sholat sunat sebelum subuh, padahal anakku itu baru 5 tahun. 5 tahun. Maka Syekh mengatakan jangan. Ini kan nanyanya gini, memerintahkan anakku yang baru umur 5 tahun memaksa untuk sholat subuh dan sholat sunat sebelum subuh, karena kan kaidahnya besar ya, sholat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, si ibunya ini semangat nih, semangat. Ketika ditanyakan tentang itu, Syekh langsung tegas jawab, jangan paksa anak, baik itu memaksa untuk sholat wajib maupun sholat sunat. Katanya jangan memaksa anak yang baru umur 5 tahun. Makanya ketika si ibunya ini bertanya, 5 tahun, anak saya 5 tahun begini, diulang lagi, berapa umurnya, berapa? 5 tahun, kalau sesanawat 5 tahun. Langsung kaget sih. Kenapa? Karena Rasulullah baru dalam pendidikan Islam berdasarkan sunnah Rasulullah memerintahkan umatnya untuk agar umat itu memerintahkan anak-anak mereka sholat itu di umur 7 tahun. Ketika Rasulullah memerintahkan seperti itu Bu, ini kan hakikatnya wahyu dari Allah, sang pencipta manusia, sang pencipta anak-anak, yang pasti tahu, Allah maha tahu patokannya apa atau kapan ketika memang anak sudah layak diperintahkan ini itu, kapan ketika anak pantas atau layak dipukul kalau tidak sholat. Allah maha tahu. Dan Allah maha tahu bahwasanya standar 7 tahun dan 10 tahun yang disebutkan dalam hadis ini adalah standar yang emang cocok untuk seluruh anak-anak, karena Allah yang menciptakan anak gitu. Makanya dalam psikologi Islam ini dikaji ini tentang hadis ini, dan ternyata benar Pak, jangankan psikologi Islam Bu, psikologi sekuler kita katakan gitu, konvensional yang bukan Islami,
Ini anak-anak Bu ya. Anak-anak itu ternyata ketika diteliti psikologinya itu berbeda antara anak di bawah 7 tahun dengan yang sudah 7 tahun kemudian lanjut ke 80 tahun, itu beda psikologinya katanya. Ada sesuatu yang beda. Kemudian nanti ada terjadi perubahan yang aneh, beda lagi jiwanya ketika 10 tahun. Tuh, padahal mereka bukan orang Islam, ahli psikologi tersebut. Tapi membedakan fase anak menjadi seperti itu. Maka betapa benarnya apa yang disabdakan Rasulullah, bagaimana tidak benar. Sementara Rasulullah bersabda berdasarkan wahyu, wahyu itu dari Allah, dan Allah yang maha tahu, dan dialah sang pencipta manusia. Begitu ya. Nah maka dari itu Ibu rahimakumullah, kembali ke tadi pertanyaan perempuan kepada Syekh Sulaiman rahimahullah, hafizahullah. Kemudian kenapa jangan? Di antara jawabannya panjang, saya sudah menerjemahkan gitu ya. Jawaban tersebut saya ketik dan sempat saya share Ibu. Nah, inti jawabannya ketika anak belum waktunya untuk kita wajibkan tentang sesuatu, padahal itu belum waktunya. Contohnya tadi 5 tahun, itu belum wajib sholat. Kita wajibkan paksa. Apa yang terjadi? Maka nanti anak-anak udah dewasa, dia akan membenci sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Tadi kan tentang sholat ya. Nanti dia akan benci sholat. Begitu. Ada yang bertanya juga kepada Syekh beliau, karena beliau ahli pendidikan, Syekh Sulaiman ini, ulama di Madinah, tentang orang yang menghafal Quran dengan cara dipukul, bisa dipukul. Kata Syekh, jangan kau pukul dia ketika menghafal Quran. Mukul yang berlebihan ya. Karena apa? Bisa jadi dia akan menghafal sekarang, karena dengan dipukul itu kan dia akan menghafal. Tapi nanti besok dia akan membenci Al-Quran. Jadi dia belajar, anak kecil itu harus diancam, dengan keras gitu ya. Padahal belum waktunya. Nanti dia akan membenci tentang sesuatu yang dia yang dia paksakan itu bukan pada waktunya. Makanya butuh bimbingan ini dari hadis. Di antara bimbingannya ketika kita mau ngajarkan anak, yang bentuknya memerintahkan anak, ngajak dengan terus kita motivasi, itu ketika umur 7 tahun. Dan itu pun Ibu rahimahnya rahimakumullah, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sampai menjelang atau sebelum 10 tahun, itu hanya memerintahkan saja, jangan ada hukuman. Jangan ada hukuman karena tidak sholat. Kenapa? Karena kan namanya anak-anak, misalnya dia perintah, ayo kita sholat subuh, susah dibangun, terus kita bangunin sampai kita banjur, jangan. Atau sholat zuhur, ayo kita sholat, dia masih 8 tahun misalkan, ayo kita sholat, nggak mau, terus kita ancam, kalau nggak sholat nanti nggak dikasih jajan. Itu padahal anaknya baru 8 tahun. Nah ini keliru. Kenapa? Karena untuk fase 7 sampai menjelang 10 tahun itu harusnya kita memotivasi saja. Kalau tidak ada hukuman, berarti ini tentang sholat ya, bukan hal yang lain. Adapun dalam hal yang lain, kata Syekh Utsaimin, itu boleh menghukum kalau anak tidak melakukan sesuatu. Misalkan anaknya apa gitu ya, contoh yang biasa terjadi di anak-anak itu biasa ngambil barang orang. Nanti kalau adik ngambil barang temannya lagi, nanti sama bunda gak dikasih jajan. Nah gitu, itu boleh, karena bukan kaitannya dengan sholat. Kan nanti si adik ini akan ini ya, kok gitu sih bunda jadi gak ngasih uang, gak dikasih uang jajan. Itu kan mengerikan bagi anak itu kan, apalagi anak yang suka jajan gitu, menakutkan gitu ya. Nah gak apa-apa anak, bahkan ada boleh dengan pukulan, pendidikan tentu ya, meskipun belum 10 tahun. Kenapa? Agar anak trauma terhadap pelanggaran tersebut. Kalau trauma terhadap sholat kan bahaya, tapi kalau trauma mencuri, ya bagus. Misalkan ketika umur 8 tahun kan, dia nyuri barang temannya di sekolah, kita pukul kakinya, pukul pendidikan, ditepak gitu ya, agak keras sedikit agar ya tergantung anaknya. Kadang ada anak ditepuk sedikit itu langsung nangis gitu ya, dengan wajah kita yang kelihatan marah itu langsung nangis. Ada sebagian anak, tapi yang anak yang nggak gitu, ada harus agak keras sedikit, tapi nggak sampai lebam gitu ya, tentu tidak. Nah ketika itu kan anak jadi ketakutan, dan ketakutan untuk mencuri itu bagus daripada ketakutan
dalam melaksanakan sholat, dalam artian dia nggak mau sholat, dia melaksanakan sholat karena takut oleh orang tuanya memukul dalam ketika umur 8 tahun. Nah ini kasihan Bu, belum kuat jiwanya, mendingan takut untuk mencuri daripada takut oleh orang tua sehingga terpaksa sholat. Nah gitu. Kalau takut atau trauma dihukum karena mencuri, alhamdulillah. Jadi kalau mau mencuri itu bayangannya itu, oh nanti dihukum, wah bagus. Tapi kalau ada anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun sholat karena bayangannya itu kalau nggak sholat orang tua mukul gitu ya, itu jangan. Kenapa? Karena ketika nanti anak udah bisa lepas dari orang tua, masa remaja misalkan ya, udah bisa lepas, bisa cari komunitas di luar, nanti dia akan betah di luar rumah dan tidak suka ketemu orang tuanya. Tergantung kadar kezoliman apa yang dilakukan orang tua ketika anaknya kecil, ketika masih kecil. Jadi dia akan berlari kepada orang lain yang bisa memberikan cinta, ya, memberikan apresiasi, perhatian, perlindungan menurut dia. Padahal orang tua mana yang gak melindungi anaknya pasti. Tapi kan ada sebagian orang tua kan keras banget terhadap anaknya. Anak nggak tahu kan, seorang anak kecil nggak tahu bahwa kerasnya itu demi kebaikan, nggak tahu anak mah. Taunya adalah bahwa orang tuanya galak, taunya adalah bahwa orang tuanya mukul berlebihan, gitu ya. Nah seperti itu. Nah, makanya banyak kenakalan remaja itu karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini terhadap anak, gitu ya. Baik seperti itu. Dan kemudian ibu di sini hal penting juga, Rasulullah memberikan fase dan hadisnya nyambung kan. Perintahkan anak kalian ketika 7 tahun untuk sholat. Nah kemudian masa hukuman adalah ketika 10 tahun hukum. Dan Rasulullah menyebutkan hukuman yang paling berat. Kalau 10 tahun gak mau sholat, baru hukum sampai pada hukuman pukulan. Kalau bisa dengan pelototan, ya cukup dengan pelototan gitu ya, teguran cukup. Tapi kalau gak bisa sampai pukulan. Nah ini ibu, kalaulah harus ada pukulan, itu terjadi kata Syekh Sulaiman, harus terjadi setelahnya kita mulai mendidik anak untuk sholat dari umur 7 tahun. Karena ketika 7 tahun kita terus mengingatkan, ayo sholat. Kalau nggak ada hukuman berarti orang tua akan berpikir gimana caranya biar sholat nih. Maka ngasih hadiah, gitu kan. Sambil digendong, sambil diajak bercanda datang ke masjid, ayo kita iming-imingi apa gitu ya. Kan bakal gitu kan berpikirnya. Kalau ketika itu kita tidak dibolehkan untuk menghukum, maka yang digunakan oleh orang tua pasti dia akan memotivasi. Maka ketika itu kesan-kesan baik yang akan ada ketika orang tuanya mendidik anaknya untuk sholat. Kesan ketika digendong ayahnya, kesan ketika kalau sholat dia akan dikasih permen misalkan atau hadiah. Terus sampai umur 10 tahun kuat jiwanya, karena terbiasa sholat, mendengarkan ayat Quran, terbiasa. Sehingga ketika umur 10 tahun, 11 tahun dia nggak sholat karena misalkan ada apa gitu, dia nggak sholat, kemudian dipukul oleh orang tuanya, maka pukulan tersebut akan dirasakan oleh anaknya adalah sebagai pukulan pendidikan. Dan anaknya tahu, si anak akan tahu, oh emang saya salah, begitu. Sehingga bermanfaatlah pukulan tersebut. Berbeda Bu ketika anak misalkan, ibu bapak misalkan baru hijrah, anaknya udah 11 tahun. Nah ketika anaknya nggak sholat, yang sebelumnya ibu bapaknya nggak peduli terhadap anaknya mau sholat mau apa, tapi karena baru hijrah, anaknya udah 11 tahun, anaknya nggak sholat langsung dipukul, padahal anaknya sebelumnya belum pernah diajarkan sholat, belum pernah dimotivasi, belum pernah diberi kesan-kesan indah tentang sholat. Maka apa yang terjadi? Cekcoklah antara anak dan ayah. Gitu. Bukannya menerima dihukum itu tahu kesalahan dan merubah diri, malah menjadi renggang hubungan antara anak dan ayah. Apalagi anak remaja ibu ya, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu remaja itu. Susah kita ngaturnya kalau kita nggak tahu jurus-jurusnya. Begitu. Maka dari itu Bu, maksud pukulan di sini ini ada catatan penting adalah ketika sang anak telah melewati fase-fase tadi, ada sejak 7 tahun diajak sholat, dimotivasi dan seterusnya. Adapun kalau misalkan kita baru hijrah, baru tahu pentingnya nyuruh anak untuk sholat dan sebagainya di umur misalkan anak udah 10 tahun, maka jangan langsung dipukul. Harus kembali ke metode awal, ke metode awal, yakni kita harus banyak memotivasi dulu aja. Memotivasi dulu, ya demikian ya. Baik Ibu, barangkali itu aja Bu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang.
Semoga bermanfaat. Tentu kesalahan itu adalah kekurangan ilmu saya, yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Baik Ibu, di sekarang zaman internet banyak kajian dari Ustadz Sunnah yang ketika membahas pembahasan kajian syariah, kemudian ada pas melewati pembahasan pendidikan anak, nah itu bisa dipelajari selain juga kita mempelajari ilmu-ilmu Islam lainnya. Karena kita hidup di zaman yang mana kita itu sibuk sehingga tidak bisa seperti orang terdahulu tiap hari kajian rutin itu, padahal dia profesinya bukan ahli agama, tapi karena kesadaran ilmu agama itu penting, rajin mereka itu. Beda dengan sekarang. Maka ketika kita sibuk dengan duniawi dan kita butuh ilmu tentang pendidikan anak, maka pelajari itu, ya. Apalagi kalau ustadz-ustadznya dari Ahlus Sunnah, itu pasti dikaitkan tentang tauhid, syariat Islam, Al-Quran dan hadis. Maka itu adalah semulia-mulianya ilmu dan seberkah-berkahnya metode dalam mendidik keluarga kita. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.